Selamat datang di Ruang Ibu. Kali ini, Ibu akan sharing mengenai manfaat bermain untuk anak. Apa aja sih manfaatnya? Ternyata main ada manfaatnya juga loh. Perkenalkan, ini anak Ibu, namanya Sulaiman. Hai. Ini satu lagi, namanya Aimatul. Hai. Nah, manfaat yang pertama adalah sebagai sarana mendidik anak. Udah banyak kok sekarang orang tua bermain tapi sambil belajar gitu, nggak hanya di kelas gitu. Contohnya kayak kartu bergambar misalnya, ada gambar ikan, ada gambar kucing, ada gambar burung. Nah, kita bisa memberi contoh kepada si anak, misalnya gini. Ini aku ambil contohnya ya. Sorry, tolong bukain Kak. Ya. Nah, misalnya ini adalah binatang nyamuk. Dia adalah berjenis serangga. Nah, dia adalah keluarga serangga. Namanya apa ya? Siapa yang tahu ini binatang apa? Nyamuk. Ada berapa nyamuk di sini? Ada satu. Biasanya nyamuk dimakan sama apa ya? Sama cicak. Siapa yang tahu lagu Cicak? Yuk kita nyanyiin bareng. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Yeay. Nah, contoh lain, misalnya bermain boneka, bermain perang, seperti misalnya bonekanya jadi anaknya gitu kan. Lalu ada juga bermain ular tangga, permainan-permainan yang bisa dilakukan di rumah aja bersama orang tua gitu. Nah, terus misalnya main apa lagi, main balok berdua bareng-bareng gitu, adalah karena mereka ingin menanamkan kebersamaan. Selain itu juga orang tua, parents atau guru sekalipun ingin menumbuhkan sportivitas dan aturan bermain gitu. Dengan secara tidak langsung si anak akan tahu aturan bermainnya seperti apa, kayak gitu. Selain menjadi sarana mendidik anak, ternyata bermain pula bisa dijadikan sebagai terapi. Untuk sebagian terapis atau mungkin semua terapis anak melakukan cara terapi untuk menghilangkan rasa trauma terhadap anak dengan cara bermain. Contohnya itu terjadi sama diri aku sendiri gitu. Anak aku tuh kalau mandi dia tuh takut mukanya tuh takut kena air gitu. Jadi kalau mandi atau kalau keramas itu sebisa mungkin mukanya tuh nggak boleh kena gitu. Jadi kalau keramas tuh kita sampai dangak-dangak begini, yang penting rambutnya aja, pokoknya diusahain mukanya nggak boleh kena gitu. Kalau misalnya kita mau cuci mukanya itu kita benar-benar gosok gini, kita gosok, kita pelan-pelan, pokoknya jangan sampai kena matanya, area matanya atau area hidung, atau kalau mulut sih kita masih sikat gigi ya. Nah, aku coba untuk terapinya itu kita bermain air, seperti berenang gitu kan. Jadi si anak akan bermain air di kolam renang tanpa dia karena dia larut dalam permainannya itu, dia akan lupa gitu. Saat ada percikan air kena mukanya, dia nggak akan terlalu kaget gitu. Pokoknya aku biarin aja dia main air gitu. Awalnya dia masih takut, dia cuman air sepinggang gitu, dia cuman duduk aja gitu, dia nggak berani berenang nyemplung gitu. Nah, kemarin itu adalah berenang keduanya anakku. Itu aku coba gini, masukin kita masuk ke dalam air sedagu, terus semulut, terus sehidung, dan itu lumayan bisa gitu. Anak aku juga bisa ngelakuin itu. Nanti nextnya kita coba terapi basahin mukanya, terus atau enggak kita nyelam lagi kayak gitu ya. Pokoknya sebisa mungkin lah, karena sebenarnya sepele tapi ternyata agak sedikit mengganggu gitu.
mandinya, jadi dia nggak bisa mandi seperti anak-anak yang lain gitu. Kalau misalnya aku lagi nggak bisa mandiin anak aku, ternyata nggak ada juga yang bisa mandiin anak aku, karena kekhawatiran itu. Dan anakku pun nggak percaya sama orang lain, termasuk sama ayahnya sendiri gitu. Makanya mudah-mudahan terapi berenang ini berhasil ke anak aku gitu. Amin, mudah-mudahan. Nah, selain menjadi terapi, terus menjadi sarana mendidik anak, ternyata bermain pun akan mengembangkan kognitif anak gitu. Contohnya kayak bermain peran, misalnya bermain boneka. Kita anggap boneka ini sebagai anak kita, atau kita bikin misalnya secerca kertas ini menjadi uang untuk si anak berbelanja, misalnya seperti itu. Nah, adapun yang lainnya yaitu bermain memberikan pelajaran tentang keselamatan dan kesehatan diri. Apa sih maksudnya? Misalnya main polisi-polisian, main dokter-dokteran, main polisi-polisian, anak akan tahu tentang bahayanya pencuri. Anak akan belajar menghindari pencuri. Anak akan belajar mengenai sebab akibat gitu. Dia akan melakukan jadi dia akan tahu nih perilaku baik dan buruk, sebab akibat. Kayak misalnya kalau aku ngambil barang yang bukan milik aku tanpa orang itu tahu, aku akan dikejar sama polisi, aku akan ditangkap polisi. Dengan dia bermain polisi-polisian, dia akan belajar banyak tentang itu, yaitu aku bilang tadi, keselamatan diri. Adapun yang aku bilang tadi memberikan pelajaran tentang kesehatan diri itu apa sih gitu. Kayak misalnya main dokter-dokteran, dok saya sakit gigi gitu, terus dokternya akan bilang, oh kamu kebanyakan makan permen, oh kamu misalnya kamu kebanyakan yang manis-manis, kamu nggak gosok gigi gitu. Secara tidak langsung dia akan tahu, sebenarnya dia tahu gitu, kalau aku makan banyak yang manis, kalau aku nggak sikat gigi itu efeknya aku akan sakit gigi. Atau misalnya, dok perut aku sakit, terus si temennya ini yang jadi dokternya bilang, oh karena kamu telah perut saya sakit. Nah si dokter nih temennya dia akan bilang, oh karena kamu belum makan, jadi perut kamu sakit. Si anak akan tahu nih, kalau aku makan yang manis-manis, kalau aku nggak gosok gigi, kalau aku belum makan, ternyata efeknya itu banyak, kayak sakit gigi, sakit perut, seperti itu. Walaupun kadang-kadang orang tua juga masih mengulang-ulang, enggak makan permen banyak-banyak, enggak nanti gigi kamu sakit, atau nak makan dulu sebelum main, dan lain sebagainya kayak gitu. Mereka sendiri bermain di dalam kelas atau di luar kelas masuk ke dalam observasi guru, yaitu memperkirakan kualitas dan perilaku anak dalam berbagai konteks, seperti cara berbicara, perilaku terhadap teman, perilaku terhadap orang yang lebih tua gitu. Ini diperlukan kepekaan guru sebagai si penilai. Melalui bermain, anak akan menyalurkan energinya, energi pada tubuhnya, memperoleh kepuasan, dan anak tidak merasa dikekang gitu. Karena kan yang kita tahu bermain itu, yang kita lihat gitu ya, bermain itu anak bebas berlari, melompat, berjalan jinjit, terus berjalan jongkok, atau berdiri jongkok lagi gitu. Dia akan merasa bebas gitu dengan dia bermain gitu tanpa aturan. Nah, anak ternyata efeknya bagus juga gitu. Anak akan lebih percaya diri, anak akan lebih mudah bergaul, karena kan dengan bermain si anak bertemu dengan orang baru atau dengan orang yang sudah lama ia kenal. Misalnya kayak contoh kita misalnya di Car Free Day gitu ya, kita biarkan anak berlari tentu dengan tetap pantauan kita kan ya. Anak berlari di lapangan misalnya gitu, kita biarkan aja dia bebas, dia berlari, main bola, main gelembung, atau main-mainan yang dijual di sana. Dia akan bertemu dengan teman baru gitu di sana. Dia akan ngobrol, dia akan
eh, bercerita atau dia akan melanjutkan bermain. Tahapan bermain anak usia Nah, tahapan bermain anak usia 2 sampai 7 tahun biasanya hanya seputar eh, bermain hayalan, berbicara sendiri, bermain peran. Dulu aku juga gitu. Cuman karena belum ada parentingnya, orang tua aku khawatir gitu. Wah, anak gue ngomong sendiri nih, gue takut anak gue gila nih gitu, kayak gitu. Ternyata setelah kita pelajari nggak gitu kok gitu. Ternyata berbicara sendiri itu memang ada fasenya anak berbicara sendiri. Itu seperti bermain hayalan, bermain dulu kita bilangnya main ibu-ibuan gitu. Nah, aku dulu main Barbie Paper sendirian. Itu aku bisa bisa main itu dari pagi sampai sore, itu betah gitu main itu. Sekarang sih kayaknya masih ada sih, cuman nggak mungkin peminatnya udah lebih sedikit gitu. Anak-anak sekarang lebih ke gadget. Iya, segitu aja manfaat bermain yang bisa aku share gitu. Semoga sini sayang. Semoga bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Video kali ini spesial, anakku sambil bermain jadi agak berisik. Terus bolak-balik. Tuh, abang, hai. Hari ini spesial, anakku in frame. Terus dari tadi kakaknya juga bolak-balik. Terima kasih yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di share, di like, dan subscribe. Dadah, abang dadah. Mana nggak kelihatan mukanya. Dadah. Dadah.